Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidki wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat, mengamati dan mengomentari demo kemarin. Demo ini dilaksanakan oleh FPI dan elemen-elemen Islam pembenci Jokowi lainnya dengan nama Aksi 411. Jadi 4 November 2024. Seperti sudah kita lihat, ternyata aksi ini sepi. Hanya beberapa gelintir orang saja dan tidak ada massa yang berbondong-bondong menyambut. Tidak ada masyarakat yang antusias, tidak ada kelompok-kelompok lain yang mendukung mereka. Ini mungkin hanya panitia saja. Dan ini sangat kontras dengan demo-demo FPI di masa-masa dulu ketika masih bernama Front Pembela Islam. Masya Allah, luar biasa. Masanya begitu banyak, membludak, bahkan seolah-olah orang Islam atau umat Islam tumplek-plek di situ, mendukung, menyambut Habib Rizik dan kawan-kawan melawan pemerintah. Ternyata zaman sudah berubah. FPI yang sudah dibubarkan itu kemudian muncul lagi dengan nama FPI baru dan ternyata tidak punya taring lagi. Tidak punya wibawa lagi, tidak punya dukungan massa yang luas lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini banyak faktor. Pertama, memang habis karena gempuran polemik nasab. Seperti sudah kita ketahui sebelumnya bahwa sejak FPI bubar, kemudian polemik nasab muncul, maka kekuatan Ba'alwi yang diwakili oleh Habib Rizik dan Habib Bahar di FPI mulai melemah. Masyarakat tidak percaya lagi, dan melemahnya ini ya karena faktor keraguan terhadap keturunan nabinya itu. Jadi ternyata kita paham sekarang kenapa FPI lama itu, Front Pembela Islam, begitu dilulukan, begitu dicintai, begitu didukung, karena menjual nama keturunan nabi. Karena pentolannya itu menyatakan diri sebagai keturunan Nabi. Ikut saya, ikuti dakwah saya. Insya Allah barokah, insya Allah penuh keberkahan, insya Allah diridhai Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Sehingga banyak umat muslimin Indonesia berbondong-bondong menyambut imam besar itu. Apalagi mendeklarasikan sebagai imam besar umat Islam. Tambah terbuai lagi masyarakat muslimin Indonesia, terutama Nahdliyin. Maka gempuran nasab yang bertubi-tubi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak percaya lagi orang-orang di FPI itu adalah keturunan Nabi. Sehingga dalam benak mereka yang tadinya 50-50 antara mendukung pemerintah, ikut dengan Umaro, ikut kebijakan pemerintah, memaafkan kesalahan-kesalahan pemerintah, mendakwahi dengan cara-cara santun, kemudian dibandingkan dengan ikut FPI, ikut Habib Rizik, pro Habib Rizik, melawan kepada pemerintah, mendakwahi pemerintah dengan cara-cara tegas atau kasar. Maka dengan adanya polemik nasab ini, mereka memilih opsi pertama, yaitu mundur dari barisan Habib Rizik karena dia dan Habib itu bukan keturunan Nabi, dan ikut cara-cara dakwah Wali Songo terhadap pemerintah. Yang bagaimana? Ya, yang lawan daripada FPI. Dakwah dengan penuh kesantunan, tidak mencaci maki pemerintah, tidak demo besar-besaran, tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintahnya, dan cara-cara Wali Songo lainnya yang penuh dengan kearifan lokal. Itu hasil daripada polemik nasab ini. Dan ini para pemimpin patut berterima kasih kepada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa? Karena kekuatan FPI yang begitu besar dengan stempel cucu Nabi sebagai pemimpinnya,
dan yang sulit dikendalikan, sulit dikalahkan, bahkan menjadi momok atau monster yang menakutkan bagi pemerintah, ternyata sekarang lumpuh dengan sendirinya. Presiden Prabowo sekarang tidak lagi pusing memikirkan bagaimana menghadapi keturunan Nabi yang membawa massa, membawa umat. Presiden Prabowo tidak akan lagi berhadapan dengan kutukan, dengan kualat, dengan kemarahan rakyat Indonesia yang cucu atau keturunan nabinya disakiti. Tidak ada. Jadi Presiden Prabowo sekali lagi patut berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang telah melumpuhkan kekuatan keturunan Nabi di Indonesia, sehingga tidak lagi menjadi ancaman serius bagi pemerintahan. Terbukti dengan demo kali ini yang hanya segelintir saja, karena mereka sudah tidak dipercaya lagi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa demo ini melempem atau sepi-sepi saja? Karena nilai daripada Pak Jokowi lebih tinggi ketimbang nilai daripada Habib Rizik. Value, nilai, akhlak, kemuliaan diri itu masih lebih besar Pak Jokowi dibandingkan dengan Habib Rizik, Habib Bahar atau Habib Hanif. Ketiga-tiga orang ini di mata orang Indonesia, muslimin Indonesia, tidak lebih baik dari Pak Jokowi. Sehingga apapun yang dikatakan oleh mereka itu dicibir saja, dilewat saja. Siapa lu, kayak yang lebih mulia dari Pak Jokowi saja. Karena kita juga bisa melihat tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi di akhir-akhir pemerintah masih tinggi. Memang ada kesalahan-kesalahan, misalnya politik dinastinya, misalnya ambisi-ambisi kekuasaannya. Tetapi itu dibandingkan dengan kepuasan publik selama memerintah 10 tahun masih besar. Sehingga Pak Jokowi ini turun atau keluar dari istana masih dilulukan masyarakat. Dan kemudian di sisi lain Pak Alwi dengan FPI-nya Habib Rizik dan kawan-kawan mencerca, mencaci maki presiden yang dicintai. Ya kalah lah, hancur dia, hancur sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Pak Alwi, kekuatan FPI, kekuatan orang-orang yang bicaranya kasar, yang mencaci maki pemerintah, yang menghasut atau memprovokasi muslimin Indonesia untuk membenci pemerintah, sekarang sudah melemah. Yaitu dengan berkahnya polemik nasab dan dengan kuatnya citra pemerintah di mata rakyat Indonesia. Keadaan ini berbanding terbalik dengan zaman-zaman dulu ketika belum ada polemik nasab dan ketika nama baik pemerintah atau citra presiden sedang turun-turunnya. Tetapi sekarang sulit bagi FPI dan Pak Alwi untuk naik daun, karena sekarang sudah digerogoti daunnya itu oleh ulat-ulat, dan bahkan dahan-dahannya sudah dipangkas. Mau naik daun dari mana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi sindiran terhadap Pak Alwi di acara demo ini. Apa itu? Ada beberapa netizen yang berkomentar sebaliknya. Pak Alwi menuntut kepada pemerintahan Jokowi untuk dihukum karena berbohong. Selama 2 periode atau 10 tahun berbohong. Habib Hanif dengan lantang mengatakan selama 10 tahun Jokowi sudah banyak bohong. Selama 10 tahun Jokowi sudah banyak bikin onar. Selama 10 tahun Jokowi sudah banyak manipulasi. Selama 10 tahun Jokowi bikin resah. Bikin onar, bikin bohong, bikin resah, bikin pemalsuan, bikin korupsi, maling-maling dan lain sebagainya. Semua salah Jokowi dan harus dihukum. Itu mantan Presiden Jokowi selama 10 tahun bohongannya banyak atau tidak? Bohongannya banyak atau tidak? Bikin onar atau tidak? Bikin resah atau tidak? Ini yang mestinya ditangkap, saudara, betul. Nah, netizen kemudian ngebalikin. Loh, bukannya yang bohong, banyak bohong itu Pak Alwi. Selama bukan hanya 10 tahun tapi 100 tahun berbohong, terutama tentang nasab. 100 tahun bikin resah dengan doktrin-doktrinnya itu.
selama puluhan tahun memanipulasi sejarah, selama puluhan tahun memanipulasi makam-makam, selama puluhan tahun membodohi rakyat pribumi Nusantara dan seterusnya seperti yang kita ketahui bersama bagaimana kebohongan-kebohongan Ba'alwi itu, kebusukan-kebusukan Ba'alwi itu. Lah, yang seharusnya dipenjara itu ya Ba'alwi, bukan Pak Jokowi. Betul? Nah, ini netizen ini ada benarnya juga ini. Jadi menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Maksud hati memukul Pak Jokowi, diri sendirilah yang terpukul. Kalau saya jadi Pak Jokowi udah saya jawab begitu. Bukannya ente yang ngebohongin rakyat Indonesia, ente dong yang seharusnya saya penjarakan. Mudah-mudahan kata hati Pak Jokowi ini didengarkan oleh Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo meminta Ba'alwi untuk dipenjara atau dihentikan, diputus, diadili karena banyak berbohong. Sepertinya begitu. Saya juga sangat setuju. Mudah-mudahan aksi 4.11 ini menjadi pelajaran bagi Ba'alwi bagaimana mereka seharusnya introspeksi diri. Bagaimana tidak melulu mengejar-ngejar kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, membuka-buka, mencari-cari kesalahan orang lain, merasa dibohongi oleh orang lain, tetapi mereka sendiri ternyata lebih parah dari yang dituduh. Amin. Mudah-mudahan mereka sadar. Adanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.